tidak memenuhi unsur pidana. Tapi, kritik ini pula yang membuat jalanan di Lampung menjadi sorotan publik yang pada akhirnya ditanggapi pula oleh Presiden Jokowi. Hari ini Jokowi dijadwalkan tiba di Lampung untuk melihat langsung jalanan rusak yang banyak dikeluhkan warga. Rencananya, Jokowi akan memantau langsung dengan menggunakan sepeda motor. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik. Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain. Ini yang kita harus tahu semuanya, manfaat infrastruktur ada di situ. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar. Jokowi datang, Lampung pun bersolek. Perbaikan jalan dikebut, seperti di kawasan Rumbia, Lampung Tengah ini. Batu-batu diratakan untuk menutup jalan yang berlubang. Meski dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden, namun Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah perbaikan jalan dilakukan karena kedatangan Presiden. Arinal beralasan perbaikan jalan rusak sudah direncanakan sebelumnya dengan total anggaran 750 miliar rupiah. Namun, perbaikan jalan rusak baru bisa dilakukan setelah tender dilaksanakan. Kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan. Bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Lalu, apakah setiap permasalahan yang dikeluhkan masyarakat baru akan ditanggapi pemerintah setelah viral di media sosial? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo menurut rencana akan melakukan kunjungan kerja di Lampung hari ini setelah ditunda hari Rabu lalu. Dan yang membuat kunjungan kerja Presiden kali ini ke Provinsi Lampung menjadi menarik adalah Presiden menyebut kedatangannya di Lampung khusus untuk memastikan kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakangan sempat viral karena rusak parah di sejumlah wilayah. Viral karena ada laporan dari masyarakat yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan tersebut di media sosial. Nah, kami akan bahas juga soal efek viral di media sosial serta kerja tanggap pemerintah bersama sejumlah narasumber berkaitan dengan jalan provinsi yang rusak ini. Ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung atau UNILA, Dedi Hermawan. Kemudian nanti juga hadir sudah melalui secara daring pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarno. Aduh, Mas Joko, lama sih kita nggak ketemu. Saya jadi keserimpet nih baca namanya Mas Joko. Dan juga Mas Dedi, salam kenal. Terima kasih sudah hadir untuk Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Selamat pagi dan salam sehat. Ya, terima kasih Mas Bayu, salam kenal. Ya, Mas Dedi dulu deh. Kita ngobrol saja berkaitan dengan rencana. Saya berharap kunjungan kerja kali ini benar-benar terrealisasi begitu. Mas Dedi, saya melihat kayak ada, apakah benar begitu jalan-jalan di Lampung itu sedemikian parah? Saya seperti ingin mengkonfirmasi karena Anda tinggal di Lampung begitu. Dan kalau saya melihat ada yang laporkan viral seorang ibu begitu sampai berenang-berenang karena menjadi kubangan jalannya. Memang separah itu benar. Dan ini terjadi di hampir seluruh provinsi Lampung, Mas Dedi? Ya, sesuai data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi ada sekitar 24% ya data yang rusak berat maupun rusak ringan ya. Dan saya sendiri sebagai warga Bandar Lampung memang pernah melalui jalan provinsi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ya. Memang kondisinya parah betul, Mas Bayu ya, Pak Joko ya. Itu seperti yang digambar itu memang adanya seperti itu. Bahkan itu ada bekas-bekas jalan coran yang sudah hancur gitu ya, sehingga membuat kubangan-kubangan
Jadi kalau kita bawa kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, nggak bisa mengakses jalan itu. Itu mungkin truk-truk aja yang bisa lewat situ ya. Padahal itu jalan yang memang dipakai untuk aktivitas sosial ekonomi masyarakat begitu. Memang kondisinya parah. Dan ini tersebar memang di banyak jalan-jalan lintas yang penghubung ya kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi itu salah satu sampel aja yang tampil di media yang diviralkan oleh Bima melalui media sosial. Memang kondisinya parah, Mas. Jadi kritiknya Bima itu benar menurut Mas Dedi? Betul, sangat betul sekali. Itu kondisi objektifnya seperti itu memang di lapangan. Ya. Mas Joko sekarang. Mas Joko, saya meyakini Anda bersama teman-teman juga mengawal terus kondisi-kondisi jalan seperti ini. Anda punya catatan mengenai jalan seperti ini? Kita khusus di Lampung, tapi mungkin juga Indonesia yang lain. Mas Joko. Ya, saya kira Lampung ini salah satu case study aja ya. Tapi sebenarnya seluruh Indonesia itu sama perilakunya. Jadi jalan itu rusak itu karena 3 hal. Pertama, karena konstruksi yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Rawa korupsinya cukup tinggi. Dari nilai kontrak 60% itu sudah digunakan sudah cukup bagus. Ya. 60% sudah cukup bagus dengan kontrak itu. Ya. Bayangin aja 40%-nya lari kemana, selain pajak ya. Ya. Kemudian yang kedua, karena truk odol. Saya sudah bicara sama Pak Jokowi ketika ketemu di Medan, tolong dibenahi truk odol ini. Ya, ini permainan mafia-mafia. Kementerian Perindustrian, Apindo tidak setuju adanya zero odol. Padahal korban yang meninggal sudah banyak. Bukan hanya jalan rusak, yang meninggal itu sudah banyak. Ya. Yang ketiga, over dimension, overload. Ya. Yang ketiga itu drainase. Kalau kita lihat jalan di Lampung ini bangun tanpa drainase, nanti rusak lagi. Ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan, dan ini bukan hanya di Lampung dan bukan hanya proyek APBD. Tetapi ini juga ada APBN. Ya. Memang kalau saya lihat datanya 2021 dari Kementerian PUPR, yang paling banyak rusak itu jalan kabupaten. Makanya tahun ini kan ada bantuan, kalau nggak salah sebesar 37,5 triliun untuk membangun atau memperbaiki jalan kabupaten se-Indonesia. Tapi tentunya ini juga harus bebas dari korupsi. Karena masih terjadi itu praktek-praktek return fee. Ya, itu return fee untuk proyek konstruksi itu antara 10-15% coba. Jadi Mas Joko, bantu saya untuk mengerti dan juga pemirsa Kompas TV ini. Ya. Ada sebuah proyek, kalau Anda menyebut ada return fee barusan, dan kalau nilainya 100% begitu, dan kemudian Anda mengatakan tadi udah bagus kalau 60%-nya itu digunakan untuk proyek membangun jalannya, 40%-nya bisa kemana-mana termasuk return fee itu. Hal-hal semacam inilah yang Anda amati banyak terjadi dalam pembangunan jalan, bukan hanya di Lampung ini tapi di seluruh Indonesia. Begitu maksudnya Mas Joko? Betul. Itu berarti ini provinsi tahu, Pemkab tahu, sebetulnya mereka tahu sama tahu, dan inilah yang sekarang menjadi permasalahan dari kenapa jalan-jalan di provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Lampung itu nggak pernah benar, dan selalu ada perbaikan-perbaikan. Begitu Mas Joko? Betul. Jadi kalau kita lihatlah, kepala daerah yang tersangkut proyek korupsi itu rata-rata adalah dari proyek jalan. Yang kena juga kepala dinas PU itu, se-Indonesia seperti itu. Karena anggarannya di daerah paling tinggi itu di dinas PU. Ya, kita harus belajar, saya terbuka ya, dengan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu sekarang semua proyek APBD Jawa Tengah tidak ada boleh lagi return fee. Ya. Itu yang jadi persoalannya, pembangunan fisik di Indonesia itu menjadi rusak. Bukan hanya jalan, semua proyek fisik seperti itu. Di Jawa Tengah apakah kemudian ada perbaikan mengenai jalan-jalannya kemudian? Kenapa? Di Jawa Tengah itu kemudian ada perbaikan mengenai pembangunan infrastruktur terutama jalannya, Mas Joko? Ada, tapi tidak boleh ada return fee. Oke. Jadi lelang pun itu sama.
mau model e-katalog sama juga, itu semuanya rata-rata sudah diatur siapa pemenangnya. Saya itu bukan ASN, ya. Saya sering ikut lelang, jarang sekali menang. Kalau saya menang itu mesti itu bersih. Ya, tapi kalau sudah bermain saya jarang ikut menang. Oke. Ya. Oke. Tapi ikut mengerjakan itu biasa itu. Ya, oke. Terbayang dari Mas Joko. Mas Dedi, yang terjadi di Lampung ini kalau saya membaca beberapa artikel online begitu, kejadian ini sudah lama begitu. Sudah 3 atau mungkin 4 periode gubernur begitu. Apa yang terjadi, Mas Dedi, sebetulnya? Mengapa yang disampaikan Mas Joko itu terjadi di setiap pergantian gubernur atau di setiap pemerintahan sedemikian rupa memang, atau nggak ada yang kemudian merasa bahwa begitu pentingnya infrastruktur jalan ini? Ya. Dedi. Kalau saya lihat memang kurang ada kemauan yang kuat ya dari kepala daerah untuk menuntaskan persoalan infrastruktur. Jadi betul tadi disampaikan, ini sudah terjadi lama, sudah bertahun-tahun dari periode-periode gubernur sebelumnya juga masalah ini sudah disampaikan dan selalu ini jadi jualan pada saat kampanye. Biasanya itu paling nomor 1 infrastruktur itu. Infrastruktur itu satu janji yang bisa memberikan efek yang kemenangan yang luar biasa. Dan ini di setiap kepemimpinan tuh pada saat kampanye itu nomor 1 itu persoalan infrastruktur. Tapi setelah kepemimpinan berjalan itu diabaikan. Kurang ada perhatian yang serius dari pemerintah provinsi di Lampung ini. Sekarang ini ya, ini juga menjadi keheranan ya. Kenapa kemudian pemerintah provinsi, gubernur baru mau membenahi secara serius ini di akhir periodenya gitu. Sehingga kemudian berpikir jangan-jangan ini ada agenda politik ini untuk kepentingan 2024. Iya, itu akhirnya timbul kenapa suara-suara protes dan aspirasi masyarakat itu tidak diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya, 2022, 2021, 2020. Ini kayaknya dianggap sepi persoalan infrastruktur. Bung Dedi, selama pemerintahan Pak Gubernur yang sekarang, gubernur sebelumnya dan sebelumnya, nggak pernah ada yang mengawasi, nggak pernah ada yang komplain masyarakat atau siapapun berkaitan dengan kondisi infrastruktur di Lampung, secara internal di Lampung. Sebenarnya seperti apa? Kalau kita lihat jejak digitalnya itu hampir setiap tahun itu protes masyarakat untuk perbaikan infrastruktur jalan itu disampaikan, Mas Bayu. Cuma kayaknya tidak direspon secara maksimal oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau data yang disampaikan pemerintah provinsi itu ada perbaikan secara cukup maksimal di 2023 ini, kan orang kemudian bertanya kenapa tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan perbaikan pemeliharaan jalan secara maksimal juga. Itu sudah lama Mas protes itu. Kami juga akademisi sering juga menyampaikan protes melalui media massa mainstream ya. Cuma memang ya baru viral ini melalui media sosial dan Bima Efek itu. Apa selama ini jawaban dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Lampung kalau ada protes macam ini, Bung Dedi? Mereka selalu menyampaikan, biasanya melalui media itu, pemerintah akan komit memperbaiki infrastruktur jalan, tetapi selalu alasannya keterbatasan anggaran ya. Selalu alasan keterbatasan anggaran, hanya spot-spot tertentu. Memang apa yang disampaikan Bima itu betul, Mas Bayu, Pak Joko. Jalan-jalan provinsi itu hanya 1 kilo diperbaiki, kemudian sisanya dibiarkan dulu, kemudian tahun berikutnya dilanjutkan begitu. Tapi kan kemudian seiring waktu berjalan itu udah rusak lagi gitu. Seperti itu di lapangan tuh kondisi infrastruktur jalan gitu. Kalau soal biaya kebetulan tidak ada, tapi begitu mau dikunjungi oleh Presiden dikebut, berarti ada biayanya, Bung Dedi. Ya ini juga yang jadi keheranan kami ya masyarakat Lampung, walaupun kita tahu itu dilakukan perbaikan hanya instan ya untuk menyambut Pak Presiden aja itu kayaknya ya. Dan itu hampir dipastikan ya sebulan juga udah hancur lagi itu sebenarnya. Oke. Mas Joko, berkaitan dengan sedikit saya membahas bahwa perbaikan-perbaikan dadakan yang dilakukan, kita menyebutnya sebagai sebuah dugaan lah, tanpa bermaksud untuk bahwa ini
juga ada aspirasi atau ada yang menganggap bahwa baguslah kemudian Presiden berupaya datang supaya jalanan diperbaiki. Tetapi perbaikan yang kami sebut kemungkinan besar ini sebagai sebuah upaya untuk menyambut Presiden karena mau diperiksa Presiden ini, menurut Pak Gubernur Lampung kan enggak, ini sudah direncanakan sedemikian rupa. Tapi kalau kemudian kita berkaca bahwa ada perbaikan-perbaikan semacam ini, sejauh mana kualitasnya seperti Bung Deddy Hermawan katakan, Mas Joko, apakah ini sudah sesungguhnya sebuah perbaikan yang memang bisa kita anggap sebagai sebuah perbaikan yang permanen nantinya? Jangan-jangan benar nanti rusak lagi dan lain-lain, Mas Joko? Saya belum melihat lokasi pastinya, tapi dari tayangan beberapa media tuh nampaknya hanya jalannya saja yang dibangun ya. Drainasenya itu tidak. Ya, nanti akan rusak kembali itu. Apalagi di Lampung itu truk over dimensi overload-nya cukup tinggi. Oh, oke. Ya, itu jadi masalah. Jadi saya katakan tiga hal tadi kan, jangan dilupakan bukan karena jalannya dibangun tidak sesuai spesifikasi teknis, karena ada aroma korupsi, tetapi truk angkutan barang yang over dimensi overload itu harus hilang. Kalau itu masih ada ya percuma, nanti rusak lagi jalan itu. Maka oleh sebab itu saya kira masyarakat harus mengawasi dan media terus mengawasi semua jalan di Indonesia kalau pengen benar. Oke. Mas Joko, siapa yang bisa membantu untuk mengawasi? Jangankan 3 hal nih ya, jalan yang diperbaiki saja dengan spek yang betul sehingga kemudian tidak bolong-bolong lagi, tidak sekedar ditambal atau seperti apa. Kemudian kebijakan mengenai truk over dimensi overload ini juga harus betul-betul diterapkan. Drainase yang paling sering dilupakan. Siapa yang sebetulnya bisa mengawasi ini dan sehingga semua jalan itu 3 hal ini paling tidak sudah ada gitu. Jangan sekedar dibangun tapi drainase tidak ada. Siapa Mas Joko? Kalau melihat kondisi Indonesia seperti sekarang, saya tidak bisa berharap banyak pada aparat pemerintah. Oh. Mental korupnya itu masih tinggi. Ya terus terang aja justru masyarakat, termasuk media, termasuk akademisi yang tidak ikut korupsi juga. Ya kalau akademisi ikut korupsi juga sama gitu kan ya. Jadi seperti ini harus dikumandangkan terus-menerus. Ya kita awasi. Warga Lampung juga harus mengawasi jalan sudah dibangun, jangan sampai ada truk over dimensi overload yang lewat. Kalau lewat dihentikan saja, karena kita berharap dari teman-teman kepolisian juga tidak berani banyak berbuat. Ya, karena nanti tiba-tiba demo. Demo itu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh itu adalah oknum pengusaha yang tamak, yang serakah. Ya, mereka bilang tidak untung-untung, cuman untungnya tidak banyak itu. Sopir disuruh demo. Saya sudah paham masalah truk odol itu mau caranya bagaimana bisa. Ya, tapi tentunya ini tidak bisa hanya polisi, ya hanya Kementerian Perhubungan atau dari PUPR, tapi harus presiden. Di sana banyak yang bermain, ada oknum aparat penegak hukum, ada yang namanya pungli lagi, itu masih berjalan. Ya, oke. Kita harus awasi terus seperti ini, jangan henti-hentinya untuk tidak mengawasi. Kita nggak bisa berharap banyak kok, mentalnya udah rusak memang. Oke. Benang kusut ini sudah sedemikian kusutnya saling berkelindan begitu, tetapi kita masih punya harapan dari masyarakat, akademisi yang terus melakukan pengamatan dan pengawasan begitu. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kalau kita melihat Lampung, setelah jeda kita lanjutkan, kalau Presiden sudah berkunjung ke sana dan pasti Presiden akan melihat, Presiden pasti akan tahulah mana yang dadakan, mana yang bukan begitu, untuk kemudian melihat apa yang harus dilakukan. Nah, saya ingin dengar dari Anda berdua, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah pusat berkaitan dengan kita berkaca ada Provinsi Lampung, tapi mungkin saja terjadi di provinsi lain. Jalan, infrastruktur yang masih morat-marit ini. Kami segera kembali.